Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, ini karena MA lagi ada kegiatan, jadi mungkin suaranya semoga bisa nyampe ya, maksudnya jelas ke telinga kalian. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, maaf ya, karena ring lightnya Bu Novi itu patah, jadi otomatis Bu Novi nggak bisa memberikan materi kepada kalian seperti yang biasanya. Sekarang masih pakai PPT ya, maksudnya PowerPoint, semoga kalian bisa lebih paham, oke? Nah, kita hari ini akan belajar yaitu tentang perkembangbiakan pada hewan. Ya, jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, kalau kali ini kita akan membahas perkembangbiakan pada hewan. Nanti juga ada adaptasi, terus nanti juga ada seleksi alam. Oke, Bu Novi lanjutin ya, karena berisik banget. Itu tunas ya kan, biasanya pada hidra, terus juga ada ubur-ubur juga dia membentuk polip. Nah, itu bisa juga, oke? Nih ya. Terus yang kedua adalah fragmentasi. Ini fragmentasi ya. Berarti kalau fragmentasi itu dengan cara ada dua tahap, yaitu ada pemotongan pada tumbuhan induk, ya kan? Terus yang kedua itu biasanya ada regenerasi. Seperti itu. Nah, ini berarti dia berkembang biaknya itu dengan memotong tubuhnya gitu. Contoh seperti kalian ya, tangan. Contoh tangan kalian dipotong. Nah, ketika tangan kalian dipotong nanti akan membentuk kepala, membentuk badan, membentuk kaki gitu. Atau mungkin kepala kalian dipotong nanti akan membentuk badan, tangan, kaki seperti itu. Itu yang dinamakan fragmentasi. Makanya gambarnya adalah seperti ini nih. Tuh, contohnya ini ya, badannya. Badannya nanti contohnya ini kepala ya, kepala nanti bisa jadi badan, ada yang bawah ini juga, ekornya juga seperti itu ya, itu fragmentasi. Ada yang namanya yang ketiga adalah partenogenesis. Nih, partenogenesis itu berarti di sini adalah perkembangbiakan yang individunya nanti itu terbentuk dari telur yang tidak dibuahi. Jadi telur dia yang tidak dibuahi itu nanti akan menjadi individu baru. Contohnya di sini adalah partenogenesis pada lebah. Contoh nih, di sini ada lebah, ya kan? Ada beberapa istilahnya telur yang nggak dibuahi. Nanti dia akan menjadi individu baru seperti ini. Bisa Bu? Bisa. Yang terakhir adalah membelah diri ya, secara aseksual, namanya membelah diri. Bedanya fragmentasi sama membelah diri apa Bu? Nah, kalau fragmentasi itu adalah pemotongan bagian tubuh, contoh hanya kepala saja gitu dipotong, ya kan, dia punya kemampuan untuk memotong dirinya sendiri, kepala nanti bisa jadi badan, tangan, kaki dan lain-lain. Tapi kalau membelah diri ini tuh dia membelah dirinya itu sama besar gitu. Contoh di sini adalah amuba. Ini ada satu amuba. Terus sel intinya itu membelah. Tuh. Terus nanti sel intinya itu menjadi dua. Lalu jadilah ada dua ada dua amuba. Ya, itu contohnya adalah membelah diri. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi yang aseksual atau secara vegetatif. Nah, sekarang kita akan membahas yaitu adalah yang generatif atau seksual. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah kalau generatif berarti dia harus kawin dulu, ya. Nah, yang pertama itu adalah fertilisasi yang internal atau pembuahannya itu di dalam tubuh, ya. Sorry, pantu ya. Nah, di sini terjadi dalam tubuh betina. Biasanya itu terjadi pada hewan generatif seperti kura-kura, ayam, aves, singa, mamalia, dan lain-lain. Pokoknya yang namanya pembuahannya itu ada di dalam tubuh. Karena apa? Karena prosesnya itu bertemu dan meleburnya sel telur dan sel sperma di dalam tubuh betina. Berarti ada di dalam tubuh betina. Itu yang termasuk fertilisasi internal. Ya, contohnya itu tadi udah. Kalau eksternal itu nanti dibagi menjadi 3. Maksudnya apa sih ini? Kalau fertilisasi eksternal itu proses bertemu dan meleburnya sel telur atau sel sperma itu ada di luar tubuh
yang betina. Ya, kalau internal ada di dalam, kalau yang eksternal itu ada di luar. Oke. Semoga suara Bu Novi bisa nyampe ya, walaupun agak berisik di luar, nggak apa-apa. Ada apa aja sih Bu? Yang pertama nih ada vivipar. Aduh, sorry. Ada astagfirullah ya, sorry nih, kepencet. Ini ada vivipar atau beranak. Ya, maksudnya apa Bu? Ya dia dengan beranak ininya apa namanya? Proses fertilisasinya atau pembuahannya. Jadi disebut juga dengan hewan yang melahirkan. Ya, contohnya ada mamalia seperti manusia, terus juga ada sapi seperti itu. Berarti dia kan beranak, ya kan? Terus yang selanjutnya adalah bertelur. Ya, berarti ini hewan-hewan atau fertilisasinya adalah dengan cara bertelur. Ada banyak banget tuh, ada burung, ada apa segala macam gitu kan. Terus yang terakhir adalah ovovivipar. Berarti dia tuh bertelur dulu, baru beranak, ya kan. Ini aja namanya ovo. Ini ada ovipar, baru vivipar. Berarti bertelur dulu, jangan beranak baru bertelur. Salah ya. Bertelur dulu tapi beranak. Ini maksudnya gimana Bu? Maksudnya gini. Kalau ovovivipar itu berarti hewannya itu bertelur dulu baru melahirkan. Maksudnya gimana? Embrio hewannya itu tergolong ovovivipar, yang di dalam tubuhnya itu dia bertelur dulu, ya kan? Tapi ketika keluar enggak dalam bentuk telur, tapi sudah dalam bentuk anak gitu. Ya, anaknya keluar. Makanya nggak kelihatan tuh kalau di dalam tubuhnya sebenarnya dia bertelur. Paham ya? Oke. Kalau manusia kan enggak. Kalau manusia memang di dalam tubuhnya itu sudah berbentuk anak atau sudah berbentuk embrio atau janin, ya kan? Tapi kalau ovovivipar enggak, dia bertelur. Di dalam tubuhnya sebenarnya tuh ada telur. Ketika keluar baru anak gitu, ya. Sebagai contoh itu adalah kayak kadal, hiu, terus juga ular, ya seperti itu. Ular ini pun juga nggak semua jenis ular ya, ada beberapa, pokoknya sebagian jenis ular. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan. Wow, udah 7 menit guys. Ini ada yang namanya metamorfosis. Selain tadi ada apa namanya secara generatif, secara vegetatif, yang aseksual maupun yang seksual. Nah, sekarang ada metamorfosis. Contohnya, ini adalah metamorfosis sempurna, yaitu adalah kupu-kupu. Dia mulai dari telur dulu nih. Tuh, terus jadi ulat. Jadi kepompong, persahabatan, bagai kepompong. Terus habis itu dia jadi apa namanya? Kepompongnya itu kelama-kelamaan, ya kan? Akan keluar yang namanya kupu-kupu. Ini yang metamorfosisnya itu sempurna. Nah, kalau yang nggak sempurna apa Bu? Contohnya adalah belalang, ya kan? Contohnya adalah telur belalang. Terus setelah itu dia menjadi anak belalang yang kecil nih. Terus menjadi lebih besar, dan menjadi dewasa. Ya, itu metamorfosis yang tidak sempurna, seperti itu. Mana ya? Kalau kalian baca di situ, kenapa kok tidak berbentuk? Kenapa kok belalang itu tidak sempurna, Bu? Aduh. Kalau dengar maaf ya, mungkin suara Bu Novi akan kalah. Karena apa? Karena kalau metamorfosis tidak sempurna, itu telur akan berkembang biak menjadi hewan muda atau nimfa. Ini seperti ini namanya nimfa. Sedangkan kalau yang sempurna itu dari telur menjadi ulat, seperti itu. Yuk kita lanjutkan ya. Mau 10 menit guys. Terus di sini kita belajar tentang kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Nah, di sini salah satunya agar hewan atau tumbuhan itu bisa bertahan hidup, untuk melangsungkan kehidupannya, ya untuk bertahan hidup kayak manusia, yaitu harus makan, bekerja, dapat uang agar bisa makan dan lain-lain. Itu adalah kelangsungan hidup pada manusia. Tapi kalau pada hewan dan tumbuhan itu ada beberapa caranya. Salah satunya itu adalah adaptasi. Ya, oke. Adaptasinya apa Bu? Sekarang kita cek ya. Yang pertama itu adalah adaptasi morfologi.
Apa sih adaptasi morfologi? Adaptasi morfologi itu intinya gini, Cah. Yang bisa dilihat oleh mata kalian dari luar. Contoh, kalau kalian melihat Bu Novi kan, oh pipinya tembem, oh hidungnya pesek. Nah, itu morfologi. Karena apa? Karena kelihatan oleh mata. Kalau fisiologi itu berarti yang tidak terlihat karena dia ada di dalam organ tubuhnya yang bagian dalam. Oke. Kalau tingkah laku ya tingkah lakunya. Ya, adaptasi dengan tingkah lakunya. Seperti apa? Nah, ini untuk morfologi. Contoh adalah bentuk paruh burung, ya. Contoh, ini ada elang, terus ada pipit. Pipit itu kenapa makan biji-bijian bentuk paruhnya seperti ini? Ya karena dia makannya biji-bijian. Kalau elang kenapa kok ada menukik seperti ini yang paruh yang bagian atas? Karena dia untuk mencabik-cabik makanannya. Terus seperti kayak ini burung pelikan. Kenapa kok panjang banget terus di sininya tuh kayak seperti kantong? Kenapa? Karena ya makanannya adalah ikan seperti itu. Sama juga dengan kaki burung, ya kan? Kenapa kalau bebek kok ada selaputnya seperti ini? Karena memang habitatnya itu di berlumpur gitu, ya kan? Kalau berlumpur kalau nggak ada selaputnya ya langsung ambles kan kakinya. Nah seperti itu ya. Terus ada kayak burung elang, kenapa kok seperti mencengkram seperti ini, ya kan? Karena dia memang untuk mencabik mangsanya. Itu morfologi, berarti kelihatan nggak? Bentuk paruh, bentuk kaki, berarti kan kelihatan. Itu yang kelihatan oleh mata. Oke. Sedangkan kalau pada tumbuhan itu dibagi 3, ada xerofit, ada hidrofit, sama hygrofit. Yang namanya xerofit itu pasti yang kurang air, oke? Kalau kurang air, bagaimana cara menyikapinya? Contoh tumbuhan kaktus, ya kan? Dia berduri-duri seperti ini. Untuk apa? Dia untuk menyimpan air. Jadi kalau daunnya itu nggak lebar, otomatis penguapan airnya, ya kan? Untuk kayak fotosintesis itu dia lebih kecil, ya. Kalau hygrofit kenapa seperti ini? Terus batangnya dia berongga. Contoh eceng gondok kalau kalian lihat ya, kalau kalian buka bagian batangnya berongga. Ya karena dia hidup di air seperti itu. Oke? Nggak ada yang lain ya. Dulu Novi iniin dulu. Terus apa lagi tuh? Mana tadi ya? Terus kalau hygrofit itu yang daerah-daerah lembab, itu biasanya tuh daunnya tipis, lebar, terus juga banyak mulut daun dan juga stomatanya seperti ini, kayak tales, tahu tales ya. Nah itu hygrofit, jadi lembab. Kalau ini tadi di daerah kering, ini daerah yang banyak airnya. Kalau ini yang lembab, oke? Xerofit, hidrofit, dan hygrofit, oke? Nah kalau fisiologi gimana Bu? Kalau fisiologi ini lebih beda lagi ya, seperti tadi ya. Kalau fisiologi itu di dalam tubuhnya, kita nggak bisa ngelihat tuh, ya kan? Contoh ini nih, ikan pada air tawar dan juga yang air laut. Bedanya apa Bu? Nah ini, kalau air tawar itu dia pengambilan airnya dan ion-ion pada makanan, terus juga dia mengambil garamnya itu oleh insang. Terus pengeluarannya dalam urin itu yang banyak yang dari ginjalnya, ya kan? Sedangkan ini ya dari ginjalnya tuh, kalau ini kalian lihat aja gambarnya. Nah kalau ikan air laut ya kan pengambilan air dan ion dari garam makanan. Karena apa? Karena di laut ya kan banyak garamnya, konsentrasi garamnya itu lebih tinggi. Dan pengeluaran ion garam sedikit air dalam bentuk urin dari ginjal. Kalau ini tadi pengeluaran airnya banyak dari ginjal, tapi kalau ini garam dan airnya itu sedikit. Karena apa? Karena harus disimpan dalam tubuhnya seperti itu. Terus yang fisiologi apalagi Bu? Ada namanya Teredo navalis. Ini itu adalah cacing yang menghasilkan enzim selulasa untuk melumat kayu-kayu kapal. Contohnya apa? Di sini tuh kan kalau di dalam tubuhnya itu dia punya enzim, ya kan? Untuk apa? Untuk melumatkan kayu-kayu biar kayunya itu tidak keras gitu. Jadi alhasil tuh bisa bolong-bolong seperti ini. Ya, berarti itu kenapa kok dia bisa beradaptasi seperti itu? Karena tubuhnya itu dibekali hal-hal yang seperti itu dari dalam tubuhnya ya. Dari dalam tubuhnya, oke?
Terus seperti hewan ruminansia atau disebut juga dengan sapi. Kenapa kok ininya bisa ada 4? Ya kan, apa namanya? Perutnya ada 4 karena dia memang pemakan rumput. Untuk apa? Untuk mencerna selulosa atau rumput-rumput yang kasar seperti itu. Jadi kalau perut kita kan satu doang nih ya kan, makan lewat kerongkongan, terus habis itu ke lambung diproses, ya kan? Kalau apa namanya, sapi enggak, sapi banyak, ya kan? Sapi tuh banyak perutnya, ada 3 ya. Lalu setelah itu ada adaptasi tingkah laku, contohnya ya ini bunglon. Dia itu menyamarkan dirinya, ya kan, biar tidak diiniin predator. Terus kalau yang cumi itu biasanya menyemprotkan tinta hitam terhadap musuhnya. Terus kalau cicak itu dia melepas ekornya, ya kan. Kalau paus dia biasanya ke permukaan, atau lumba-lumba tuh biasanya ke permukaan seperti itu. Terus kalau adaptasi tingkah laku ya contohnya ini nih, kalau tumbuhan ya kan. Jati dia biasanya itu kalau musim kemarau itu menggugurkan menggugurkan daunnya untuk agar mengurangi penguapan, ya kan. Kalau mengurangi penguapan kan otomatis dia bisa menyimpan air di dalam tubuhnya itu lebih besar, seperti itu. Terus ada contohnya ini adalah pisang. Ya, daun pisang itu biasanya merobek daunnya itu agar apa? Agar ketika keterpa angin dia itu nggak tumbang gitu ya, nggak ambruk seperti itu. Terus ada lagi yang lain, contohnya adalah tumbuhan putri malu. Kalau disentuh dia akan menguncup. Nah, itu termasuk adaptasi tingkah laku. Nah, yang terakhir itu adalah seleksi alam. Di sini seleksi alam itu adalah pemilihan yang dilakukan oleh alam untuk memilih makhluk hidup yang dapat terus bertahan dan yang tidak dapat terus bertahan. Seperti itu. Jadi seleksi alam kalau zaman dulu contohnya ya, ada dinosaurus. Kenapa zaman sekarang nggak ada? Ya karena sudah terseleksi oleh alam. Seperti itu. Karena dulu pada waktu zaman dulu itu ada istilahnya bencana alam yang sangat besar sehingga punah, berarti dia tidak bisa bertahan untuk hidup. Makanya itu dinamakan dengan seleksi alam. Sebagai contoh ada teori nih seperti di sini jerapah. Kenapa kok jerapah itu ini ya lehernya tinggi sekali ya? Kalau zaman dulu nih ada teori yang mengatakan bahwa karena untuk menggapai dahan-dahan yang tinggi, makanya lambat laun jerapah itu lehernya menjadi tinggi karena diseleksi oleh alam, ya kan. Kalau yang bagian bawah-bawah udah habis, makanya dia untuk menjangkau yang tinggi lama-kelamaan dia harus bertahan hidup dengan cara lehernya bisa lebih panjang seperti itu. Terus ada teori evolusi, di sini juga ada yang namanya kupu-kupu. Kalau di LKS kalian sudah ada itu, ada Biston betularia, ya kan, ini namanya kupu-kupu Biston betularia. Ketika ada revolusi industri, ya kan, ini sebelum ya, yang warnanya cerah itu lebih banyak daripada yang hitam, oke? Tapi setelah revolusi industri, karena banyak cerobong asap dan lain-lain, ya kan, maksudnya ada pencemaran udara di situ, maka yang hitam ini dia lebih banyak daripada yang putih. Kenapa, Bu? Karena kalau yang hitam kan dia bisa berkamuflase, ya kan? Nah, kalau yang putih itu nggak bisa berkamuflase, jadi otomatis diburu atau mungkin lebih cepat punah. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari Bu Novi. Maaf ya kalau penjelasannya agak kurang. Nanti kalian bisa bertanya lewat Japri atau komen di bawah ini ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan maaf juga jika suaranya agak kurang kedengeran ya. Karena Bu Novi ngambil tag-nya di sekolahan. Semoga kalian suka dan bisa subscribe channel YouTube-nya Bu Novi dan juga like, komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.